Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi saat ini saya akan melanjutkan cerita tentang bagaimana hari ini bekerja di Singapura. Lebih tepatnya hari ini saya mau kasih tips ketika kita interview majikan. Ya, ketika sudah di BLK, kita sudah belajar bahasa, kita pasti akan mengalami yang namanya proses interview majikan. Hal yang paling pertama sebelum kita interview dengan majikan adalah kita harus belajar bahasa negara tujuan kita. Kita harus belajar hal penting. Yang paling pertama yang harus kita belajar adalah memperkenalkan diri, karena ini sangat penting. Seperti awal saya sampai di BLK itu, yang setelah 4 hari saya harus memperkenalkan diri bahasa Mandarin, dan saya benar-benar belajar bahasa Mandarin. Tapi ternyata saya harus pindah proses dan saya proses ke Singapura, dan saya belajar memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Ya, jadi tidak usah takut teman-teman kalau misalnya kita belajarnya itu belum benar-benar yang bisa bahasa Inggris fasih, itu tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita itu tahu, maaf ya ribut suara motor. Jadi setidaknya kita itu tahu bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Kita tahu apa yang kita sampaikan ketika kita memperkenalkan diri. Ya, karena karena pasti kita dibantu, tapi jangan berharap banyak untuk dibantu, karena ada beberapa agensi yang mau yang kita itu menjawab sendiri ketika kita di interview. Jadi yang paling pertama kita harus belajar bahasa Inggris tentang, ini untuk Singapura ya, kita harus belajar bahasa Inggris tentang pengenalan diri. Yang kedua, tips interview yang kedua adalah kita itu harus teliti ketika interview, apalagi soal off day, hari libur, dan soal izin pegang handphone. Jadi di Singapura itu sangat strict, sangat ketat. Jadi ada beberapa majikan yang tidak mengizinkan pegang handphone. Jadi seminggu sekali baru bisa pegang handphone, 2 minggu sekali, itu pun hanya 2 jam, durasinya hanya 2 jam untuk telepon keluarga. Dan bukan cuma handphone, tapi paspor sama work permit juga. Itu ada beberapa majikan yang tidak allow untuk maidnya, pekerjanya pegang. Jadi majikan yang pegang semuanya. Jadi kita harus benar-benar teliti ketika interview ini supaya kita tidak kaget. Ya, karena waktu itu, ini saya cerita pengalaman saya. Waktu itu saya di interview, saya ditanya untuk tidak pegang handphone. Saya mengiyakan bahwa saya bersedia untuk tidak pegang handphone karena saya tidak tahu keadaannya. Dan saya mengiyakan untuk saya tidak dikasih off day, hari libur sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Saya mengiyakan untuk tidak ada hari libur. Itu saya mengiyakan karena saya benar-benar tidak tahu. Jadi saat ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, usahakan kalau interview majikan nanti itu diizinkan untuk pegang handphone setidaknya setelah selesai kerja jam 9 malam ke atas. Jangan 1 minggu 1 kali, itu sangat sulit. Ya, ini saran dari saya karena saya rasa sulit. Tapi kalau teman-teman mau pilih juga untuk tidak pegang handphone selama 1 bulan juga kalian tidak masalah, ya terserah kalian. Tapi waktu itu saya mengalami yang namanya stres. Saya stres karena saya tidak pegang handphone, karena saya tidak bisa menghubungi keluarga. Alhasil waktu itu adik dari papa saya meninggal, itu saya tidak tahu. Setelah 2 minggu saya pegang handphone baru saya tahu. Dan itu sangat sedih, ada terjadi sesuatu dengan keluarga dan kita itu tidak tahu. Dan soal hari libur, itu saya sarankan untuk teman-teman sebaiknya punya hari libur 1 bulan 1 kali. Ya, kalau untuk saat ini tahun 2021 bulan Oktober ini, sampai saat ini yang saya tahu itu ada peraturan dari MOM, dari Ministry of Manpower di Singapura, itu diberikan libur minimal 1 bulan 1 kali, itu ada. Jadi kalau pas interview diminta untuk tidak libur, teman-teman bisa bilang tidak bisa jawab tidak bisa. Itu teman-teman harus nego sampai dapat hari libur 1 bulan 1 kali, karena itu membantu kita. Bayangkan kalau itu kita kerja terus, apalagi kita kerja di dalam rumah, itu tidak enak. Apalagi kalau dapat majikannya yang cerewet, itu sangat tidak enak. Ya, maksudnya tekanannya itu jadi lebih banyak gitu loh. Bukan maksudnya majikannya itu tidak, tapi ya
setiap pekerjaan itu pasti punya susahnya kayak begitu. Jadi maksudnya kalau kita itu punya libur, kita punya hari rest, 1 hari saja itu bisa menolong kita meminimalisir stresnya kita seperti itu. Dan tips yang ketiga adalah kalian harus memperhatikan kontrak kerja kalian, memperhatikan jenis rumah tempat kalian kerja, memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang kalian kerjakan. Karena kalau sudah sampai di Singapura, kalian tidak bisa merubah kontrak kerja kalian. Dan itu sangat sulit karena ada beberapa kasus yang beberapa orang itu merasa terjebak. Jadi jobnya itu misalnya jaga anak atau jaga nenek, sampai di Singapura ternyata bukan jaga anak atau jaga nenek. Tapi mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi teman-teman juga harus teliti di dalam melihat kontrak kerja. Tips yang berikutnya adalah ketika kita interview dan negosiasi gaji. Ya, tapi kalau untuk gaji itu tidak nego ke agensi Singapura atau ke Hong Kong atau ke agensi Taiwan. Itu lebih banyak, kalau saya pribadi ya, saya negonya sama agensi yang ada di Indonesia dan agensi Indonesia yang nanti akan nego ke agensi Singapura dan majikan bos kita yang tempat kita akan bekerja. Jadi cuma seperti itu tips untuk kita interview. Jadi teman-teman harus memperhatikan cara kita memperkenalkan diri, kontrak kerja, izin hari libur, dan izin pegang handphone. Menurut saya itu yang paling penting harus yang diperhatikan sih ketika kita interview majikan. Ya, cuma itu tips dari saya untuk ketika interview dari majikan. Maaf kalau ada yang kurang, kalau ada salah-salah kata, maaf, tapi harapan saya video ini bisa membantu buat teman-teman yang hari ini lagi mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan di Singapura, jalur informal, lebih khususnya kerja di rumah tangga. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini jika video ini bermanfaat, atau mungkin ada teman-teman kalian yang mau kerja ke luar negeri di bidang rumah tangga, kalian bisa share video ini. Semoga video ini bisa membantu. Oke, terima kasih.